Mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan BTS 4G hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Pada sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Selasa pagi, Johnny Plate diduga menerima aliran dana proyek BTS sebesar 17,8 miliar rupiah. Akankah aliran dana proyek BTS hanya berhenti pada Johnny Plate atau merembet ke tokoh politik lainnya? Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mbak Nana, apa kabar? Baik Pak Ketut, langsung ini karena sudah sidang perdana, tadi kita mendengarkan sama-sama ya pembacaan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan banyak sekali pihak yang disebut menerima aliran dana proyek BTS dan jumlahnya sangat besar Pak. Apakah menurut Kejaksaan Agung berarti sejak awal proyek BTS ini hanya dijadiin bancaan Pak? Kalau kita lihat dari dakwaannya, sejak awal memang proyek ini tidak dilakukan kajian-kajian strategis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa proyek ini sudah ada pengaturan pemenang-pemenang tertentu dalam menentukan siapa harus yang menjadi vendor dalam konsorsium proyek ini. Ya. Kemudian lebih jauh lagi kita lihat dalam dakwaan itu ada beberapa orang yang menerima aliran-aliran dana, bahkan ada 3 vendor besar yang merugikan kerugian negara yang begitu besar dalam proyek ini sehingga sampai triliun seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau misalnya Anda katakan tadi bahwa proyek BTS ini memang tidak melalui kajian-kajian yang tepat dan kemudian ditujukan untuk memenangkan vendor-vendor tertentu, artinya ini memang menjadi proyek bancaan begitu Pak Ketut? Kalau saya melihat sih ada benarnya seperti itu dari proyek yang 10 triliun dengan kerugian yang begitu besar menjadi 8 triliun ini sudah barang tentu menjadi pertanyaan publik dan pertanyaan penegak hukum semua ya. Apalagi proyek ini seharusnya dialokasikan dana sekitar 28 triliun dari 2020 ke 2024. Ternyata proyek ini dikerjakan hanya sampai 2021 sampai 2022 dan 2021 tidak terselesaikan, kemudian diperpanjang lagi. Namun demikian setelah diperpanjang uangnya habis 10 triliun dari beberapa item pekerjaan dan tidak terselesaikan dengan baik. Dan kita melakukan satu penyidikan, akhirnya 8 triliun menjadi satu kerugian seperti itu. Oke, Pak Ketut, di surat dakwaan tadi disebut negara mengalami kerugian mencapai 8 triliun rupiah. Nah, selain nama mantan Menkominfo Johnny Plate yang diduga menerima 17,8 miliar, ada beberapa nama lain Pak, termasuk kalau kita lihat beberapa konsorsium yang menerima triliunan rupiah. Apakah kemudian Kejaksaan Agung nanti ke depannya juga akan menjerat pihak konsorsium-konsorsium ini Pak yang menerima triliunan rupiah? Biasanya dalam praktek yang kita lakukan di Kejaksaan Agung ya, selama ini memang seperti itu. Ketika orang-orangnya yang paling bertanggung jawab kita sasar, kemudian kita lihat siapa yang paling merugikan lebih dominan dalam perkara ini. Kalau saya lihat dalam surat dakwaannya, yaitu ada yang 3 konsorsium besar yang merugikan sampai ada yang 3,5, ada yang 2,9, ada yang 5. Ini tentu akan menjadi bahan untuk dipertanggungjawabkan ke depannya. Tidak mungkin kita diamkan nanti uang yang diterima-terima itu menjadi menguap ya. Ini pasti akan menjadi bahan perhatian daripada penyidik di Kejaksaan Agung ke depannya. Oke, jadi pihak-pihak konsorsium yang menerima ataupun menikmati keuntungan triliunan rupiah itu pasti akan diproses lebih lanjut ataupun akan ditindak Pak Ketut. Ya, kalau kita lihat faktanya konstruksi yuridis dakwaan pada pagi hari ini, tentu mereka harus bertanggung jawab terhadap yang dilakukan oleh konsorsium-konsorsium ini. Dan kita sudah biasa menangani perkara konsorsium seperti ini, seperti kasus Jiwasraya dan kasus Asabri, kemudian kasus minyak goreng juga akan sudah menetapkan tersangka dari konsorsium. Ya, mungkin ke depannya juga kita akan lihat perkembangannya ke depan di dalam satu proses persidangan karena ini baru berjalan, ya baru dimulai. Yang mudah-mudahan semuanya akan terbuka di proses persidangan ini. Oke, dalam surat dakwaan juga disebut bahwa Dirut PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizky menerima 88 miliar. Dan kemudian pihak PT Basis Utama Prima sudah membantah Pak bahwa perusahaannya memenangkan tender BTS. Kemudian menuding juga Yusrizky ini bertindak sendiri. Pertanyaan saya Pak Ketut, apakah Kejagung percaya begitu saja bahwa PT Basis Utama Prima ini tidak memenangkan tender dan Muhammad Yusrizky hanya bekerja sendiri, bertindak sendiri untuk keuntungannya, menerima 88 miliar Pak Ketut?
Jadi begini, dalam proses hukum itu tidak ada istilah percaya tidak percaya. Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana menggali alat bukti yang ada, alat-alat bukti yang ada dalam satu peristiwa hukum. Nah, ketika semua menjurus dalam satu fakta hukum bahwa orang-orang lain memang terlibat, ya kita akan telusuri terus. Tidak mungkin kita berhenti sampai di sana, gitu loh. Dan yang penting adalah kita sudah mendapatkan aktor-aktor utama dalam tindak pidana korupsi ini. Ada komisaris, ada direktur utama, kemudian ada menteri di sini, ada orang-orang yang bertanggung jawab, termasuk direktur utama daripada Bakti Kominfo yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Ketut sambil mengikuti azan maghrib, tapi kita akan bahas lebih lanjut soal aktor-aktor utamanya. Tadi Anda sudah sebutkan soal aktor-aktor utamanya, apakah akan berhenti pada aktor utama yang sekarang atau ada aktor utama lainnya? Nah, kita akan bahas nanti lebih dalam, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita tentang duit korupsi proyek BTS mengalir sampai kemana. Kita akan kembali bergabung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Pak Ketut, saya lanjutkan ya. Soal aktor-aktor ini, kepemilikan saham PT Basis Utama Prima dimiliki oleh suaminya Puan Maharani, Happy Hapsoro, dan Ketua Kadin Arsyad Rashid. Apakah kemudian Kejaksaan Agung akan memeriksa mereka juga? Apakah mereka masuk dalam aktor-aktornya? Karena kan nggak mungkin seorang direktur utama menerima 88 miliar tanpa sepengetahuan dari para pemilik saham ini, Pak Ketut. Jadi begini, setiap informasi, setiap keterangan yang beredar dimanapun, kita akan lakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang kita punya dalam satu proses penyidikan ini. Kita sudah memeriksa hampir 500 saksi dari perkara ini. Tentu kita melakukan satu klarifikasi dan cross check keterangan-keterangan itu. Kalau memang ada yang menyebut seperti itu, kita pasti akan telusuri semuanya, ya, seperti itu. Jadi siapapun itu, tidak hanya menyangkut orang-orang tertentu atau orang penting, ya apapun terkait perkara ini kita akan tetap telusuri. Tapi tadi kita bicara mengenai alat bukti, mengenai fakta hukum, mengenai siapa-siapa yang menyebut, yang selama ini beredar di lapangan, beredar di masyarakat. Nah, jangan sampai kita hanya beredar di masyarakat saja itu menjadi bias, rame, tanpa ada keterangan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan BAP di Kejaksaan Agung. Berarti dari 500 saksi yang sudah diperiksa Kejaksaan Agung, 2 orang tadi, Happy Hapsoro dan juga Arsyad Rashid, belum diperiksa ya Pak oleh Kejaksaan Agung? Kami belum memeriksa karena belum sampai sejauh itu dari para saksi dan para tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, menyebut nama-nama ini adalah orang-orang yang punya keterlibatan dalam perkara ini, seperti itu. Meskipun di data administrasi di Kementerian Hukum dan HAM itu tercantum Pak, kepemilikan saham 99% sahamnya dari PT Basis Utama Prima, kepemilikannya adalah dimiliki oleh Happy Hapsoro, sementara beberapa persennya, 1%-nya dimiliki oleh Arsyad Rashid. Itu tidak menjadi pegangan bagi Kejaksaan Agung, Pak? Nah, tentu begini, semua perkara kita jadikan acuan untuk menentukan apakah perkara ini ada nanti BO-nya, yaitu beneficiary ownership ya dari perkara ini. Kita akan pelajari semua, apakah memang mendapatkan suatu keuntungan yang langsung atau mendapatkan suatu intervensi terhadap perkara ini, atau juga dia mungkin terlibat langsung dalam upaya-upaya pengaturan proyek ini. Kita akan dalami semuanya ya. Kalau itu yang tidak kita ketemukan, ya kita tidak bisa berbicara apakah owner-ownernya itu harus bertanggung jawab. Itu kan tidak mungkin kita lakukan sesuatu hal yang tidak ada kaitan sama sekali. Oke, tapi mungkin nggak bahwa Muhammad Yusrizky, Direktur Utama PT Basis Utama Prima bertindak sendiri? Mungkin nggak Pak Ketut? Kalau selaku Direktur Utama ya tentunya mungkin itu bisa terjadi. Kan Direktur Utama bisa bertindak sendiri dan harus juga komunikasi dengan komisaris. Itu kan bisa saja kapan dia harus komunikasi. Itu kan kita pelajari semua dan kita dalami nanti dari keterangan-keterangan dari Muhammad Yusri sendiri. Dan itu akan terbuka nanti semua di persidangan. Tidak ada yang kita tutupi. Oke, kalau dilihat dari surat dakwaan ya Pak Ketut, banyak aliran dana proyek dipakai untuk kepentingan pribadinya Menkominfo Pak Joni Plate. Apakah kemudian Kejaksaan Agung juga mensinyalir ini diduga mengalir ke partai politik tertentu? Mengarah ke situ nggak Pak Ketut? Kita menilai fakta tadi. Kalau dari sisi dakwaan yang kita sampaikan, ya
itu udah jelas bahwa siapa-siapa saja orang-orang yang menerima dalam perkara ini. Dan kemudian ada beberapa 3 konsorsium besar yang merugikan yang cukup signifikan, dari 8 triliun yang dirugikan negara ini, itu juga menjadi bahan kajian kami ke depan. Nah, nanti kita akan kejar di persidangan dari konsorsium-konsorsium ini yang mengalir kemana saja kerugian yang begitu besar ini. Ini tentu menjadi satu bahan klarifikasi nanti di persidangan, dan semua akan terbuka di persidangan. Kita akan buktikan semua siapa yang akan terlibat, ya kemana saja alirannya, kita akan buktikan. Dan perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah kita tetapkan 3 orang tersangka dalam perkara TPPU, tidak perkara tindak pidana korupsi, tapi kita tersangka menjadi tindak pidana pencucian uang juga. Berarti Kejagung sudah menemukan unsur tindak pidana pencucian uang, Pak, dalam aliran dana proyek BTS ini? Dari 8 orang tersangka dan 6 orang terdakwa, jadi 2 orang tersangka yang masih tersisa, kita menetapkan 3 orang tersangka dengan kasus TPPK, tindak pidana korupsi, dan kasus tindak pidana TPPU. Jadi ada 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai TPPU. Siapa aja Pak yang 3 TPPU ini? Ya, termasuk Pak Anang Latif, termasuk Pak Galumbal, dan termasuk Pak Irwan Himawan yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka TPPU ya. Oke, berarti 3 aktor utama ini ya, Pak Galumbang Menak, Pak Anang Latif, dan Pak Irwan Himawan ya. Saya ingin tanya ya, Pak Ketut, apakah kemudian Kejagung mengalami tekanan politik dalam menyelidiki kasus proyek BTS ini? Karena ini kan informasinya diduga melibatkan banyak aktor-aktor yang berkaitan dengan partai politik tertentu, dengan tokoh politik tertentu. Ada tekanan politiknya Kejaksaan Agung, Pak Ketut? Sejauh ini tidak ada yang terkait dengan tekanan, pesanan apapun ya, karena kita menilai bahwa proyek ini proyek strategis nasional yang diperuntukkan oleh masyarakat luas, dan notabene kerugiannya begitu besar, dan kita melihat ada beberapa pengaturan-pengaturan proyek sejak awal sampai pada prosesnya di lapangan memang mengalami suatu kerugian. Jadi fakta-fakta itu yang menentukan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan tidak ada pesan-pesan tertentu. Dan saya sudah garis bawahi tadi, siapa yang terlibat dalam perkara ini tidak bisa kita sembunyikan, tidak bisa kita tutup-tutupi, nanti akan terbuka semua di persidangan. Jadi siapapun tidak akan ditutup-tutupi oleh Kejaksaan Agung meskipun itu berkaitan dengan kekuasaan, begitu ya Pak ya? Komitmennya dari Kejaksaan Agung. Tidak ada intervensi politik. Ya, jadi ini Mbak Nana, setelah perkara ini sudah dilimpahkan di pengadilan, justru nanti di pengadilan itu bisa mengorek lebih jauh lagi keterlibatan orang lain perkara ini, termasuk orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sekarang menjadi terdakwa, seperti itu. Baik, terakhir setelah pembacaan dakwaan, Pak Joni Plate, mantan Menkominfo, membantah dan kemudian melakukan perlawanan, mengatakan akan membuktikan dakwaan ini tidak benar di persidangan nanti. Responnya Kejaksaan Agung bagaimana dengan bantahannya Pak Joni Plate ini? Nah, tentu setelah dakwaan yang kita bacakan pada hari ini, mereka punya hak untuk mengajukan eksepsi sebagaimana pasal 156 KUHP ya. Kita siap untuk menghadapinya, dan dia akan terkait dengan kompetensi peradilannya, terkait dengan surat dakwaan, apakah batal demi hukum, apakah tidak lengkap, seperti itu nanti akan dilakukan. Baru nanti ke depannya Pak Joni Plate akan memberikan perlawanan terhadap pembuktiannya di persidangan. Itu hal yang biasa, kami siap menghadapi apapun itu yang ada di persidangan, karena keyakinan kami bahwa JPU ketika perkara tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan sudah cukup kuat dan cukup alat bukti untuk diperiksa di proses pemeriksaan di persidangan. Baik, kita tunggu nanti jalannya persidangan akan seperti apa, apakah betul-betul bisa membuktikan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa begitu ya, dan sekali lagi tidak ada pihak-pihak yang ditutupi. Semoga persidangan nanti bisa membuka seterang-terangnya, sebenar-benarnya siapa saja aktor-aktor yang turut menikmati aliran dana proyek BTS, meskipun itu aktor-aktornya berada di lingkaran kekuasaan. Kita tunggu nanti sepak terjang jaksa penuntut umum seperti apa di persidangan. Terima kasih sekali Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumedana, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Ketut. Terima kasih Mbak Nana, salam sehat untuk kita semua.